Om Swastiastu. Bapak Gubernur yang kami sangat hormati, beserta staf yang ikut serta menghadiri di podium bebas berbicara apa saja yang kami sangat hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini kami sangat hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap minggu kami hadir selalu di sini. Apa sebab hal itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu? Sesungguhnya kalau kita berbicara Teluk Benua, reklamasi, kamilah orangnya yang paling terdekat. Boleh dikatakan rumah kami di pinggir Teluk Benua. Maka dari itu kami merasa terpanggil. Tadi kami rasa sedih. Anak kecil berbicara reklamasi. Bahkan kalau saya lihat itu mungkin baru di SMA apa di SMP. Kalau istilah kami masih memupuk cekuh. Tadi saya sangat setuju kalau mental ya berani. Tapi sayang mental yang mengintimidasi anak-anak ini yang perlu kita isi. Mentalnya yang mengintimidasi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya Teluk Benua kalau kita berbicara detil, Bapak Ibu, Teluk Benua hari-hari 200 gelas batembut lalu lalang di sana. Kalau kita lihat daratan di Teluk Benua dari Tanjung Benua sampai ke Tuban, dari titik zona daratan ini saya perlu sampaikan, saya perlu luruskan biar jangan ngalor ngidul. Dari Tanjung Benua, dari titik daratan sampai titik gerbang Tuban, dari titik zona daratan melorot ke laut, pohon bakau, mangrove, alias kalau orang Bali bilang perapat, tenwenjan pura dirike. Ayo saya tanya Bapak Ibu, nah ini orang Tanjung banyak berdiri di tengah-tengah perapat yang ada di Tanjung Benua sampai ke Tuban, wendan pura terkecuali Pura Suwung Deluang, wendan. Nah, kan tiang jawab nak tenwenjan pura dirike. Kalau bako, yes, itulah paru-paru kota. Yang akan baca kutipan renungan saya tadi malam di Balai Bengong, ya ini kutipan rohani saya akan bacakan. Biar Bapak Ibu tahu saya orang Tanjung. Saya sering, kalau enggak saya di sini, saya sudah keliling di teluk itu bawa gelas batembut. 200 gelas batembut lalu lalang, propeller jalan terus. Nah, saya sekarang akan membacakan Bapak Ibu hayalan saya menyangkut masalah pengembangan revitalisasi Teluk Benua. Namun sebelum tiang baca, yang paling berkepentingan revitalisasi, reklamasi adalah orang Tanjung. Karena di sana filternya Teluk Benua. Jangan orang sononya yang ngomong. Untung Bapak ya Tanjung Benua dikerib oleh Nippon Koi. Dikerib oleh Nippon Koi. Kemarin kami yang pasang badan dulu. Sehingga Tanjung Benua aman.
Kalau lah begitu separuh Tanjung Benua sampun anyut. Cuma pudut yang kami tidak bisa selamatkan. Yang akan baca Bapak Ibu. Hubungan langsung dan tidak langsung Tahura dengan rencana revitalisasi Teluk Benua. Ini kan judulnya. Hubungan langsung dan tidak langsung Tahura dengan rencana revitalisasi Teluk Benua. Niki himpian kami tadi malam. Biar Bapak Ibu tolong dicam mengenai hutan mangrove Teluk Benua. Tahura Ngurah Rai adalah kawasan kaitan konservasi yang berada di sepanjang pesisir Teluk Benua yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perlindungan ekosistem. Niki, yang namanya mangrove itu konservasi Pak sampai detik ini. Jangan keliru menyimak. Bakau dirawat, dipelihara, itulah yang diamankan. Itulah penyebutannya yang namanya konservasi, dirawat, diamankan, bahkan dijadikan objek ekosistem. Itu manfaatnya. Yang dari titik zona daratan melorot 100 meter pohon bakau. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi ekosistem antara lain Bapak Ibu, di sana kita bisa kembangkan pendidikan, pariwisata, dan sosial budaya. Saya sangat setuju sekali tadi dari Yayasan Tri Ita Kerana, luar biasa itu dia. Nanti kami akan bergabung ke sana biar jangan salah persepsi, misunderstanding kalau bahasa kerennya. Nah, tetapi kondisi pada saat ini sangat memprihatinkan. Ini tadi mangrove. Ya, tanggung jawab kita semua. Mangrove harus hidup, harus sehat, harus dipelihara. Karena itulah paru-paru kota, memberikan jaminan kehidupan, penyangga kehidupan. Itu dia. Saya siap pasang badan kalau itu konservasi. Kenapa tidak? Karena sangat memperhatikan di sana tumpukan sampah dan pendangkalan di perairan Teluk Benua oleh lumpur, sehingga mangrove terganggu keberadaannya dan banyak mati. Untuk itu perlu perbaikan alur-alur. Nah ini mangrove banyak lumpur, banyak sampah, ini perlu diperbaiki, bikin alur. Sebagai kanal. Nah, kalau alur kita perbaiki dengan lebar yang cukup, itu disebut kanal, agar air laut menggenangi terus-menerus secara sehat. Jadi kita atur di mana konservasinya, di mana sistem kita atur supaya sirkulasi air bersih untuk memberikan kehidupan pada tumbuhan mangrove itu sendiri. Dan yang kedua, Bapak Ibu, sedangkan revitalisasi Teluk Benua, reklamasi adalah penataan perairan laut, bukan di darat, Bapak-bapak. Di laut, di perairan. Ini jangan salah persepsi, Pak. Reklamasi Teluk Benua, ya, biar jelas, bukan di daratan, Bapak. Setelah mangrove, dijaga jaraknya mangrove, luas minimum 100 meter sampai 200 meter, dibikin kanal, dibikin alur. Orang yang menolak keruk guruk,
Dan nadanya itu nadanya. Ini bagaimana? Kita bersihkan, kita bikin alur, kita bikin kanal. Nah, jadi penataan perairan laut, beberapa perbaikan alur-alur, sirkulasi air laut dengan memperdalam atau memperlebar lagi alur-alur sehingga menjamin sirkulasi air laut. Dan nah ini dia, dan ini pentingnya, kalau kita sudah bikin kanal yang cukup, jarak dengan mangrove cukup, baru dipikirkan revitalisasinya dalam mewujudkan pulau-pulau yang dibangun di sana. Fungsinya apa? Fungsinya pulau yang dibangun di sana. Kalau tidak ada pulau, sanitasi air tidak ada yang ngatur. Inilah poinnya Bapak Ibu. Nah sekarang kami akan usus, kebetulan orang Tanjung banyak di sini nonton, saya akan jelaskan. Tanjung, luasnya Tanjung kalau kita berdiri di tengah-tengah, melihat timur laut, melihat barat laut, melihat utara laut, paling-paling 300 meter Bapak dari arah barat ke timur. Apa bisa dibangun selain di laut? Kalau bangun hotel nonsen, pengembangan rumah penduduk aja sudah kekurangan, apalagi bangun hotel. Itu pengertiannya, untuk pengembangan ekonomi masyarakat perlu dikembangkan di laut. Makanya saya bilang tadi, Tanjung Benua adalah filternya Teluk Benua, karena muara yang ada di Teluk Benua itu adalah Tanjung Benua. Saya bersama Bapak Doktor di sini, ada Doktor dosen UNUD, Bapak Doktor Insinyur Ketut Sukade. Untung saya bersama beliau pasang badan. Untung Tanjung Benua, kalau tidak kami pasang badan sudah separuh hilang. Tanya Pak Doktor kalau saya tidak ini. Kenapa? Dulu ada bantuan proyek dari Jepang, Nippon Koi. Nippon Koi membantu, Tanjung Benua sudah dikirim, direvitalisasi. Kalau tidak begitu, dalam Ning sama Taman Beji sudah hilang. Itu loh Bapak. Nah tadi kami sepintas dengar, kebetulan Bapak Gubernur di sini, saya minta maaf Pak Gubernur, pembangunan revitalisasi Teluk Benua sebaiknya dibangun oleh kita-kita, mungkin yang dimaksud pemerintah daerah. Saya kan membaca Pak, apakah mungkin pemerintah daerah Bali membangun dengan modal TTT ratusan T? Saya kira Pak Gubernur mungkin setuju tidak membangun dari APBD Bali. Kapan selesainya Pak Gub? Cucun tiang tan kari, apalagi Kak Tiang kan begitu akhirnya. Itu lucu. Boleh kami sampaikan di sini, sedangkan pusat saja pemerintahan kita di Indonesia masih sharing dengan luar, memberikan kesempatan investor dengan, ya kita sama-sama tahu, dengan membebaskan visa 174 negara. Bapak Ibu, nah mungkin tiang, ya jujur saja, saya sudah robah kepemimpinan saya yang dari asta brata matahari, pimpin matahari, sekarang rembulan. Karena sesungguhnya tidak perlu kita lagi berbicara dukung dan tolak. Itu loh Bapak, 3,5 tahun kita sudah tahap pembicaraan AMNAL, sudah larutlah pembicaraan tolak sama mendukung. Itu loh adik-adik biar tahu. Sepenuhnya sekarang sudah menjadi pemerintah pusat. Itu sesungguhnya Bapak Ibu. Saya tidak pegawai negeri saja tahu, apalagi bapak-bapak, apalagi bapak-bapak yang berkecimpung di sana. Saya sangat menyesal tadi ada anak kecil baru SMP barangkali, atau kalau di SMA-nya kelas 1 gitu.
Mentalnya luar biasa, kagum saya. Saya punya anak juga Pak, mentalnya tidak kalah. Sekarang yang terakhir dokter juga kok, tapi tidak saya didik dia itu begitu. Misunderstanding pendidikannya sayang. Mungkin orang tuanya salah mendidik. Maaf ya, saya bukan mengkritik. Janganlah mendidik anak-anak kecil begitu. Berikan mereka kebebasan dalam menikmati pendidikan. Anak saya ada di tengah-tengah ini Pak Gubernur. Anak kandung saya ada di tengah-tengah ini. Saya tuding dia. Kamu harus berani berdiri di kancah masyarakat membela tanah air dan negara. Dan ujung-ujungnya Bapak, kapan pemerintah daerah punya yang permanen ini? Kalau tidak sekarang Bapak berpikir. Karena ini kan hak guna bangunan ya Pak Gubernur ya. Hak HGB nanti pembangunan ini. Nanti ujung-ujungnya limit waktu punya pemerintah daerah. Satu-satunya nanti pemerintah daerah yang memiliki usaha ini adalah Bali. Bali harus mampu. Bali harus mau perubahan sejalan dengan adanya pengembangan budaya. Nah kalau hal itu Bapak, Ibu, saya tiap hari kok Menteri Sandi tahu tuh. Budaya kita akan keren, akan solid, diimbangi dengan sosial ekonomi yang seirama, yang sejalan. Kalau enggak begitu, makan itu baik budaya kalau tidak ada pembiayaan ekonomi yang akurat. Inilah Bapak Ibu, saya juga kemarin perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kalau yang namanya ranten dihujat di dunia bog-bog gitu, di dunia maya, di Facebook, yang namanya rantan dihujat. Saya pikir mereka tuh orang bodoh, tidak tahu keluar gitu. Hanya bisa menghujat. Kalau toh memang memiliki kelebihan, memiliki argumen yang kaitannya dengan revitalisasi, sini kok bebas berbicara apa saja. Saya dengar itu mungkin orang tuanya anak didik saya yang dipenyarikan. Ada dia di sini itu. Bahkan Anda itu kepala lingkungan, namanya saya lupa, saya akan catat. Ayo kamu naik kalau kamu ada di sini. Jangan beraninya di dunia maya. Nah, Nyoman Swete, kepala lingkungan penyarikan. Ayo, ada di sini. Kamu kok memfitnah, saya laporkan kamu nanti ke Polda. Nah, kalau kamu jantan, naik, diet sama Pak Ranten. Argumen sama Pak Ranten, kalau saya kalah saya berguru dengan Anda. Kalau Anda kalah, Anda berguru dengan saya. Oke, saya tidak berpanjang, saya minta maaf Bapak Ibu, seandainya wenten kesalahan, kekeliruan. Tapi ini perlu kami sampaikan, karena di sekitar mangrove dan wenten pura, hanya satu ada karang tengah. Itu bukan pura, karang tengah yang disucikan. Berada di tengah-tengah laut, karang batu karang. Itu loh. Dan pura Suwung Deluang. Saya akan luruskan di sini sedikit. Pura Suwung Deluang bukan Satkayangan, bukan Trikayangan. Itu bekas orang sakit lepra. Ya, dulu waktu zaman dulu orang sakit lepra dipinggirkan, tidak boleh tinggal di desa. Diasingkan, justru diasingkan di sana di tempat pura itu. Saya tahu orangnya, anaknya namanya Pak Sudire sama Pak Sugite, ibunya dari Suwung Kauh. Saya berani jadi jaminan, jadi bukti. Nah itu pada saat mereka diasingkan di sana, mereka numpuin batu, bersujud, karena sakit lepra di sana hari-hari. Suwung Deluang, Suwung, tempat yang suwung, yang sunyi. Di sanalah beliau mengabdi, berdoa sehingga sembuh, membikin batu yang sekarang menjadi pura Suwung Deluang. Itu loh sejarahnya. Kalau ada dari pihak yang lain yang tidak tahu, itu bohong, itu pura Satkayangan Trikarang, bohong. Dan yang kedua, Bapak, Pulau Pudut bukan pura Pak. Ini jangan salah ini. Pulau Pudut itu pulau kecil, tidak ada penghuni, sekarang tergerus. Apa sebabnya tergerus? Pengembangan Pelindo.
bukan diantem gelombang Bapak. Waktu di UI, saya yang datang ke sana. Waktu di UI, ada dokter yang presentasi di sana bahwa Pulau Pudut tergerus dengan adanya gelombang besar dari arah barat. Bohong 1000%. Itu saya luruskan di sini. Itu bohong, saya yang ke sana. Ke UI, digarang sama sisa. Emangnya aku pikirin. Itu loh. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada kekurangan, kekeliruan, pasti saja selalu ada yang minta maaf. Om Sandi. Om.